Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Gema takbir mengagungkan Allah Ta'ala, Allah zat yang maha besar, yang selalu diulang-ulang seolah memenuhi semua ruangan. Itu semua menunjukkan akan keagungan Allah pencipta alam. Nikmat besar Allah berikan kepada kita semuanya, yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Cuma kesyukuran kita yang masih amat sangat sedikit. Ya Allah ingatkan kita semuanya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian gak bakal bisa menghitungnya. Badan kita sehat, lingkungan juga aman, pikiran kita pun juga cerah, rezeki pun juga melimpah. Kita masih istiqomah dengan Islam. Lebih daripada itu, kita dipertemukan di hari-hari yang amal soleh paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana apa yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al amalu fihin ahabbu ila Allah fihin min hadai al-yam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari yang amal paling dicinta oleh Allah Ta'ala di hari-hari itu daripada hari-hari itu adalah hari 10 awal yang ada di bulan Dzulhijjah. Tentunya nilai amal paling dicintai setelah disusun skala prioritas, setelah rukun Islam yang 5, setelah orang yang terjun ke medan jihad lalu mendapatkan kesyahidan, yang itu tidak bisa dilebihi. Tetapi sesudah itu dia ikrar 2 kalimat syahadat, ia tegakkan sholat, ia laksanakan puasa, ia keluarkan zakat, ia haji ketika mampu, dan satu kesempatan ketika dia mampu terjun ke medan jihad, yang pulang hanya berita
orangnya telah kembali kepada Allah Ta'ala. Ini super dicintai. Selebih daripada itu, yang paling dicinta oleh Allah Ta'ala ialah amal-amal yang sedang kita kerjakan hari-hari ini, yang ada di 10 hari awal, ada di bulan Dzulhijjah. Ini nikmat besar yang kita nggak mampu untuk menghitungnya. Coba rasakan, apabila orang itu terjun ke medan jihad, kemana kita cari? Mungkin ke Palestina, yang negeri kaum muslimin sedang dirampas oleh Yahudi laknatullah alaihim. Ketika orang itu dirampas haknya, sementara haknya digunakan untuk sarana menghamba kepada Allah Ta'ala, pembelaan hak apabila dibela sampai mati, maka nilainya syahid. Apabila membela hak saja sebagai sarana ibadah itu sudah syahid, lalu bagaimana yang dibela itu agama, yang hendak dimatikan oleh mereka yang hendak mematikan cahaya Allah, yang umat Islam wajib untuk mengerahkan potensi membela agamanya. Tentunya nilai syahidnya paling besar. Kira-kira bila kita ke sana kapan? Berapa biayanya? Keluarga yang kita tinggalkan sudah ditinggali apa? Keterampilannya dan semua beban-beban, termasuk izin dari orang tua, izin dari waliul amri, ternyata yang seperti itu tidak mudah untuk kita dapatkan. Andaikan toh juga berangkat pun juga belum tentu orang itu mendapatkan kesyahidan. Sementara sekarang kita tidak keroyo-royo seperti itu, langsung kita maksimalkan amal yang kita kerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, itu sudah mencapai nilai paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang paham, jadilah orang yang syukur, karena Allah telah sebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Ternyata hambaku yang syukur jumlahnya masih sangat sedikit, yaitu menggunakan nikmat untuk meningkatkan keilmuannya, ketauhidannya, sunnahnya, akhlaknya, ketaatannya, itu masih amat sangat sedikit. Padahal syukur itu merupakan cara menggapai sukses. Karena dengan syukur, satu kebaikan dikalikan 10 sampai 700 sampai kelipatan yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan itu semuanya ditopang di atas kesabaran. Sabar cari ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar mendakwahkan ilmu, sabar ketika diganggu di jalan dakwah dia tidak berputus asa, juga sabar ketika diuji oleh kemiskinan, sakit, dan kondisi yang mengguncang. Makna sabar adalah pendiriannya kokoh, apapun yang menjadi halangan itu tidak akan pernah dia menghalangi dia lurus untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harap, dengan cemas, dengan penuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat syukur yang kita wajib untuk meningkatkan. Amal soleh apa yang kita kerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Tentunya sangat banyak. Kalau kita ambil contoh yang menonjol, pertama, siapkan binatang kurban. Walaupun hanya 3 jutaan, itu nilainya lebih baik daripada 100 juta. Kenapa? 100 juta dibawa ke medan jihad, pulang belum mati, itu nilainya nggak seberapa dibanding dengan 3 juta yang disiapkan untuk menyembelih binatang kurban. Kapan kita akan melepaskan uang 100 juta misal, sementara 3 juta kita bisa menabung sehari 10.000, 1 bulan 300.000, 12 bulan sudah 3 juta lebih, tidak terasa. Cara kerjanya ringan tapi hasilnya besar. Ini di antara amal soleh yang kita siapkan. Jangan sampai orang Islam ketika ditanya korban ya jelas rakitan korban perasaan.
Tentunya bukan itu yang dimaksud. Kerahkan semua potensi kita sampai harta kita, dan itu tidak akan mengurangi harta. Mana koso malun min sodakoh. Harta tidak kurang hanya gara-gara sodakoh. Allah pun juga memberikan janji, wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, Allah pasti memberi ganti. Seringnya orang itu pengen kaya dengan cara nabung. Orang mengatakan hemat pangkal kaya, tapi bahasa itu butuh untuk dikoreksi. Itu bukan hemat pangkal kaya, tetapi kikir pangkal kemiskinan. Kalau kita tuh mau kaya, caranya itu bukan cara kikir, tetapi justru bersodakoh. Orang menabung 1 juta, ya 1 juta. Tapi sodakoh 1 juta menjadi 10 juta, menjadi 700 juta. Bukan sebatas maslahat dunia, tapi juga maslahat akhiratnya. Siapkan amal soleh di hari terbaik ini dengan binatang kurban. Waktu masih tersedia. Mungkin disembelih hari ke-10 atau di hari tasyrik. Rogoh kocek masing-masing segera keluarkan. Allah akan memakmurkan, karena kita menjadi orang yang dermawan. Karena ketika manusia dermawan, Allah pun juga akan mengimbangi dengan kedermawanan yang berlipat-lipat. Kedermawanan manusia tidak seberapa, tapi kedermawanan Allah Ta'ala kita nggak mampu menghitungnya. Sambut rahmat Allah SWT yang lebih banyak daripada harta yang kita genggam, yang nanti hisabnya malah semakin berat. Apa amal soleh yang lain yang bisa kita kerjakan? Ya zikir, memperbanyak tobat, muhasabah, istighfar. Termasuk diperbanyak takbir sejak hari pertama bulan Dzulhijjah dimasuki sampai nanti habis hari tasyrik. Allah yang diagungkan, Allah yang dibesarkan, Allah yang dimuliakan, dan kita hamba yang hina yang selalu tunduk kepadanya dengan ilmu, dengan tauhid, dengan sholat kita, dengan akhlak kita, dengan keikhlasan kita, yang dengannya nanti akan dimuliakan di sisi Allah Ta'ala. Semoga kita bisa mensyukurinya. Ayolah ikhwah azza wa ta'ala. Tema yang kita kaji pada kesempatan khutbah kali ini adalah cinta modal perjuangan. Kenapa ini butuh kita angkat? Karena seringnya ketika orang itu mendengar kata cinta, seolah itu milik muda-mudi yang siap menikah dan sedang masih berbunga-bunga asmara cintanya. Sementara cinta itu bukan milik siapa tertentu, tapi milik hamba yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telah Allah pesankan kepada kita semuanya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, Nabi kita diperintah membimbing kepada umat, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti saya. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Ternyata di situ dikatakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian. Siapa yang dipanggil kalian? Tentunya pertama kali para sahabat, lalu orang-orang yang nampak tilas jejak mereka, laki, perempuan, tua, muda, dari masa ke masa sampai hari kiamat, semuanya memiliki hak cinta. Dan bila orang itu sudah cinta, dia akan manut. Anak cinta pada orang tuanya, manut. Istri cinta pada suaminya, manut. Kita cinta pada Allah Ta'ala juga manut. Sehingga apapun yang telah dicontohkan Nabi kita sebagai profil percontohan akan kita ikuti. Perintah cari ilmu, perintah bertauhid, perintah sunnah, perintah menegakkan sholat, perintah berakhlak, perintah berdakwah, perintah bersedekah, perintah suka memaafkan. Nanti akan begitu mudah dikerjakan, karena itu semuanya dibumbui oleh cinta. Hati suka ketika bersanding dengannya, susah ketika berpisah darinya, dan siap berjuang untuk menjaga kelestariannya. Dan kelestarian nasib kita dengan masuk surga ini merupakan kelestarian yang paling besar, yang kita wajib untuk mencintainya.
Tujuan apa tema ini kita angkat? Supaya kita bisa menggunakan cinta sebagai modal perjuangan kita. Ayolah ikhwah, uraiannya, semua dari kita telah mengetahui bahwa manusia dicipta untuk beribadah, menjadikan potensi yang kita miliki semata untuk menghamba kepada Allah Ta'ala. Karena memang kita telah mewakafkan diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, penyembelihan binatang korbanku, hidup dan matiku, semuanya saya perhambakan kepadamu. Saya tunduk kepada syariatmu, saya esakan engkau, saya ikuti nabimu, dan semua langkah-langkah dalam rangka menggapai ridhomu dengan ilmu syar'i yang telah kau utus rasulmu untuk menjabarkan Qur'anmu yang para sahabat telah menyontohkannya. Itu namanya ibadah. Dan semua sarana kehidupan kita gunakan untuk memperkokoh ketaatan kita. Kita makan agar kuat bisa beribadah, kita bekerja agar punya modal bisa menghamba kepada Allah Ta'ala. Kita menikah pun juga mendapatkan pahala yang besar, sehingga generasi demi generasi akan lahir yang mereka akan melanjutkan perjuangan orang tua, sehingga nanti akan mengangkat derajat tinggi-tinggi di sisi Allah Ta'ala. Luas makna beribadah itu. Ya Allah firmankan, hidup untuk beribadah dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dicipta jin, tidak dicipta manusia kecuali untuk beribadah, menghamba, tunduk kepada Allah Ta'ala agar nanti dijadikan sebagai pewaris surganya. Semoga kita semua berkumpul di surga Firdaus. Ayo ikhwah, setakwa kelas apapun, hasil takwa tetap terbatas apabila orang itu hidup bersendirian, bersosial, serawung, hidup bareng, bermasyarakat. Itu merupakan cara untuk mendongkrak pahala. Coba rasakan, bila orang itu hidup sendirian, lihat ke depan gak ada orang, tengok ke belakang gak ada orang, ke kanan gak ada orang, ke kiri gak ada orang, dia menghamba dan menghamba, maka nilai pahala yang ia dapatkan hanya apa yang ia kerjakan saja, dan itu tidak cukup. Kalau umurnya pun juga pendek, orang bisa bosan, kemampuannya terbatas, tidur saja berjam-jam, ibadah itu masih sangat sedikit. Apa yang ia andalkan? Seperti apapun takwanya, bila orang itu hidup sendirian, hasil yang ia dapatkan itu amat sangat terbatas. Untuk mendongkrak pahala, apa cara yang Allah berikan? Yaitu kita dijadikan makhluk bersosial. Karena pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat, bukan sebatas baik karena amal pribadi, tetapi didongkrak melewati lingkungan, karena ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Apa kegiatannya? Sehingga amalnya akan semakin membubung tinggi karena bersosial. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kamu memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala. Ketika orang itu mengajak kepada kebaikan, ayo ngaji, ayo taat, ayo berhijab sing baik, satu saja orang itu mau menyambut ajakan kita, pahala untuk dai yang mengajaknya lebih baik daripada onta merah. Orang Arab ketika punya onta merah itu paling mahalnya kendaraan. Kalau kita punya kendaraan paling mahal apa? Yamaha 75 sekilo mogok itu sudah bangga gitu. Seorang konglomerat mobilnya bisa 30 miliar.
Mengajak orang yang diajak dakwah itu mau lebih baik daripada 30 miliar. Yang mau 10 berapa? Yang mau 100 berapa? Ini pahala dakwah. Kita mengajak, walaupun kita nggak ceramah, tapi hanya ajak-ajak. Ayo kita ayo kita ke majelis ilmu. Yang kita ajak mau, sudah kita mendapatkan pahala itu yang telah dipesankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku walaupun satu isyaratan. Ayo ngaji nek kono, itu penuh dengan sunnah. Orang yang kita ajak mau, kita sudah mendapatkan pahala itu. Dan nanti akan dikalikan sejumlah yang ikut, dan ketika mati akan mengalir. Itu memiliki nilai jihad, bahkan jihad yang paling besar. Ini hikmah kita bersosial untuk membesarkan pahala. Maka banyaklah serawung untuk mengajak kepada kebaikan. Ini cara membesarkan pahala yang kita wajib untuk mensyukurinya. Makanya takwanya orang yang takwa, bila hidupnya sendirian itu hasilnya terbatas, maka bersosial itu merupakan cara untuk mendongkrak pahala. Ayolah ikhwah, bagaimana kita melingkah? Bagaimana kita melangkah? Kita memulai. Jawabnya, melangkahlah dengan modal cinta. Cinta yang mana? Allah telah memberikan hiasan kepada hambanya dengan modal cinta yang sangat besar. Sebagaimana Allah firmankan, Zayyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah minadz wal fiddah, sampai seterusnya ayat. Dihiaskan kepada manusia hubbus syahawat. Lafaz hubbun itu adalah rasa cinta. Semua orang itu ada dihiaskan pada dirinya rasa cinta. Cinta kepada apa? Kepada perkara-perkara yang menarik selera. Entah itu jabatan yang menghasilkan harta melimpah, yang dengan modal itu dia bisa mencari pendamping hidup. Suami butuh istri, istri butuh suami, dan semuanya melangkah di antara modalnya. Dia punya pekerjaan menghasilkan yang cukup, dia melangkah ke sana. Semuanya manusia akan dihiaskan rasa yang seperti itu, sehingga muncul anak yang anak-anak nanti akan bisa melanjutkan perjuangan orang tua. Maka daripada itu, cinta itu modal perjuangan, bukan perjuangan untuk mencari cinta. Apa contohnya perjuangan untuk mencari cinta? Ada seseorang pergi ke masjid, menghadiri majelis taklim berjamaah, bahkan itu ikut iktikaf, sehingga dekat kepada temannya, pengurus masjidnya, kiainya. Ketika sudah kenal, akhirnya banyak cerita, Pak, kula sampun gede, mbok pilih wonten calon kula dipun pados niki. Begitu mendapatkan, wis gak sapa masjid neh. Itu namanya perjuangan untuk mencari cinta. Celaka orang seperti itu ada di masyarakat. Seolah menikah itu program yang paling besar. Padahal ketika semakin tua nggak semakin ganteng, semakin tua nggak semakin ayu, semakin tua bukan nggak semakin kuat, tetapi bisa lihat sendiri bagaimana umur-umur 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun zikirnya mati. Apa yang dia bawa? Itu apabila perjuangan untuk mencari cinta, pol-polnya juga hanya seperti itu. Tetapi mestinya adalah cinta kita untuk modal perjuangan. Kenapa? Karena ketika orang itu menikah, terjaga matanya. Dengan menikah terjaga telinganya. Dengan menikah terjaga tangannya. Dengan menikah terjaga mulutnya. Dengan menikah terjaga pikirannya. Dengan menikah terjaga hatinya. Dengan menikah terjaga kehormatannya. Dan itu termasuk sedekah. Ketika punya anak, anaknya soleh, nanti derajat orang tua akan membubung tinggi.
Memang tugas kita, Nabi kita menganjurkan ketika menikah supaya muncul anak-anak yang nanti akan melanjutkan perjuangan orang tuanya. Orang tua memiliki nilai 60 ketika dibiji misalnya. Ia pelopori dengan kebaikan anaknya, ia bimbing sehingga mendapatkan derajat yang paling tinggi. Bahkan ada yang mati syahid di medan perang, maka bisa membawa 70 anggota keluarganya membubung naik pada derajat yang paling tinggi. Apa enggak menjanjikan cinta untuk modal perjuangan seperti itu? Allah yang maha tahu termasuk di mana kondisi di surga nanti. Allah sudah ungkapkan. Ada orang itu takjub, ya Allah, sekira saya pantas berada di surgamu tidak setinggi ini, tapi dari mana engkau memberikan fadilah? Sebab apa yang bisa kukerjakan sampai kau memberikan fadilah setinggi ini? Apa jawab Nabi SAW? Bistighfari waladika laka. Itu semua karena istighfar anakmu untuk kamu. Betul-betul menjunjung tinggi namanya anak. Allah pun juga telah sebutkan waladina amanu wattaqatuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amal min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Orang tua yang beriman, yang mempelopori, cari ilmu, bertauhid, memakmurkan masjid, berbaju yang baik, taat, sehingga anaknya tumbuh lebih baik daripada orang tuanya, sehingga derajatnya tinggi, nanti akan disusulkan kepada derajat yang paling tinggi. Itulah hiasan cinta sebagai bumbu agar perjuangan dinikmati dengan penuh lezat. Ayo ikhwah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu membangun peradaban melewati keluarga. Bisa dibaca di Sahih Bukhari juz yang keempat, hadis yang sangat panjang. Rangkumannya bagaimana kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun peradaban lewat keluarga. Ketika sudah dapat wahyu, ia tegakkan tauhid, dakwah sampai kepada raja. Untuk menyentuh hati masyarakat, patung ia hancurkan. Disisakan yang paling besar sambil dikalungi kapak. Ketika mereka mengadakan upacara, mereka terperangah, loh kok hancur semuanya? Siapa yang melakukan? Akhirnya begitu mudah mereka mengatakan, kalau bukan Ibrahim, ya sapa meneh. Karena sudah dikenal ahli tauhid, ahli sunnah yang taat. Panggil, diinterogasi, kamukah yang melakukan? Dijawab, tanya saja kepada yang besar itu. Yang mana mungkin bisa menjawab? Kalau memang nggak bisa menjawab, kamu sembah, kamu cari apanya? Mereka terpukul hina. Maka dengan egonya mereka mengatakan, bakar Ibrahim, tolong Tuhan-Tuhanmu. Akhirnya dibakar. Allah selamatkan. Api dikatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan pada Ibrahim. Maka tidak terbakar. Akhirnya bersama keluarga hijrah. Di tengah jalan diuji, istri dirampas, tapi Allah menjaga. Lalu dikembalikan, ada hadiah namanya Hajar. Akhirnya menjadi istri yang kedua. Dari rahimnya keluar anak namanya Ismail. Kasus keluarga, yang satu belum punya anak, yang satu sudah punya anak, otomatis jiwa keibuan akan berontak. Akhirnya bernazar akan dipotong-potong si Ismail. Itu kata Sarah. Akhirnya diungsikan ke lembah yang sangat jauh, yang tidak ada penduduknya, nggak ada tanam-tanamannya, hanya ada satu pohon besar. Ibrahim, Hajar, dan si Ismail, si bayi kecil, berjalan. Di situ diturunkan dengan dua wadah, satu makanan dan minuman. Diturunkan, tinggal pergi tanpa dipamiti. Seolah kesan Hajar kayak manusia yang dibuang. Masih mending kucing dibuang ke pasar, tikusnya gede-gede dan banyak. Tapi Hajar di sebuah lembah, tanpa tanaman, tanpa penduduk, hanya satu pohon besar, diletakkan tinggal pergi. Bagaimana bisa hidup? Akhirnya dikejarlah si Ibrahim dan ditanya,
Dan tidak ada yang dijawab. Hanya satu soal saja yang dijawab. Kepada siapa kau titipkan saya? Satu jawaban mantap disampaikan Ibrahim. Kamu saya titipkan kepada Allah. Apa kata Hajar? Plong hati ini. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menelantarkan saya. Begitu kuat tawakalnya. Walaupun dia seorang diri, seorang perempuan lagi, ngopeni bayi cilik, gak ada rumah, gak ada penduduk, lahan yang gersang, mungkin binatang buas pun juga membahayakan, tapi ia nikmati kehidupannya. Ibu-ibu ketika di rumah mengalami kondisi ini, enggak kan? Rumahnya bagus, tetangganya banyak, disiapi beras cukup untuk 1 bulan bersama uangnya. Itu pun juga kadang masih berkeluh kesah. Lihat Hajar, nggak ada fasilitas kayak begitu, tapi mantap dia dengan yakin Allah tidak akan menelantarkan saya. Jiwa juang yang luar biasa pada diri Hajar, supaya ibu-ibu punya dia jiwa juang seperti ini. Akan luar biasa nanti keluarganya bila ibunya punya jiwa juang seperti itu. Hari demi hari dijalani. Akhirnya makan habis, minum habis, ibu kelaparan, bayi pun juga nggak bisa mimik lagi karena nggak ada yang diisap. Hajar naik ke sebuah bukit, bisa jadi ada apa-apa, nggak ada. Turun, melihat kondisi anak gak teko, naik bukit sana. Bayangkan seorang perempuan naik turun bukit sampai 7 kali. Yang itu menjadi sejarah sa'i, Safa dan Marwah. Itu perbuatan Hajar. Panas, gersang, lapar, pikiran pun juga jiput karena anak terancam mati. Kok ada orang seperti itu? Siapa yang siap memiliki jiwa kayak Hajar yang luar biasa? Akhirnya muncullah Jibril, muncul air Zam-Zam. Akhirnya terjadi kehidupan. Suku Jurhum tiba jadi penduduk. Nabi Ismail dewasa, lalu menikah. Nabi Ibrahim baru kunjung pertama, gak ketemu Ismail, tapi ketemu menantu. Ternyata dia tidak bisa syukur, hanya berkeluh kesah, mek sambat wae. Lalu pulang dan pamit, sampaikan salamku, dan rumah ini kayaknya pintunya butuh untuk diganti. Artinya supaya cari istri yang lain ketika gak seperjuangan dengan suami. Waktu yang lain kunjung lagi, istrinya sudah ganti, yang ini soal luar biasa, syukur, qanaah, siap punya jiwa juang. Cuma belum ketemu, lalu pesen salam dan supaya rumah ini dijaga. Lalu kunjung yang ketiga, baru ketemu, dan waktu itu Hajar sudah meninggal. Kemudian diajak untuk membangun Ka'bah. Ada peristiwa penyembelihan, akhirnya jadi pemukiman. Akhirnya sampai sekarang Arab itu cikal bakalnya dari perjuangan Nabi Ibrahim. Itu maknanya Nabi Ibrahim membangun peradaban lewat keluarga. Dan ini merupakan cara yang sangat mulia untuk kita semuanya. Ayo ikhwah, setelah kita melihat cinta model perjuangan Nabi Ibrahim dengan cinta kepada istri, kepada anak untuk perjuangan, dan kisah pun juga telah kita sampaikan. Apa pesan-pesan untuk kita semuanya? Pertama, kepada para suami, teladanilah Nabi Ibrahim. Nuwun sewu, nyuwun ngapunten, kita yang laki-laki jangan kelasnya mek koyok pitik jago, lanange kluruk mek tinggi lanangan, golekne pangan juga ndak. Induknya anggrem malah ngluyur, itu namanya lanang tinggi lanangan, kelasnya pitik jago. Kita sebagai laki-laki jangan seperti itu. Ikuti Nabi Ibrahim, seorang imam. Apa imam mananya? Ahli ilmu, ahli wahyu, yang dia bertauhid, yang dia tegakkan sholat, yang dia berakhlak mulia, yang dia berdakwah, yang ia ajari keluarganya dengan agama. Karena ada perintah ku angfusakum wa ahlikum naro. Ini namanya seorang imam. Semua laki-laki jadi suami, ikuti profil Nabi Ibrahim, seorang imam yang luar biasa. Yang kedua, kepada ibu-ibu, setelah mengetahui bagaimana kisahnya Hajar,
Jadikan profil hajar itu pada diri yang mendarah mendaging. Lek hajar hanya berdua, ngopeni bayak cilik di lembah tanpa penduduk, nggak ada tanam-tanaman. Dengan modal iman dan tawakal, bekerja semampunya, bisa mengantarkan Ismail sebagai anak yang hebat. Saya akan terlalu banyak sarana. Saya harus bisa meneladani Hajar. Walau tanpa suami, saya akan antarkan anakku untuk menjadi anak yang soleh. Dan istri yang sukses itu memiliki dua tipe. Satu, dapat ridho dari suami karena dia memiliki jiwa yang solehah dan mampu menghantarkan anaknya yang soleh. Yang ketiga, disampaikan kepada para anak generasi muda, jadilah generasi yang robbani, yang ahli ilmu, yang faqih, yang ahli taat. Hingar-bingar kecanduan HP, keluyuran, balapan, dan lain-lain, obati dengan kegiatan menghafal Al-Quran, berakidah tauhid, beramal yang ikhlas, jadi ahlu sunnah, makmurkan masjid, jadi pemuda yang tumbuh untuk beribadah, dan jadilah ahli ilmu yang mengikuti manhaj salaful ummah. Bila generasi mudanya mau seperti itu, muncul Ismail, maka perjuangan akan sukses. Inilah perjuangan melewat keluarga. Dengan modal cinta, ia urus keluarganya. Bila masing-masing keluarga bisa seperti ini, maka masa depan akan cerah untuk kita semuanya. Ayo ikhwah, demikian yang tersampai, semoga bisa menjadi bahan nasihat kita semuanya. Adanya Ibrahim, ada penyembelih binatang kurban, jangan sebatas itu menjadi ritual, tapi selami ternyata dengan pribadi tiga orang tadi sudah cukup jadi bimbingan kita menjadi umat yang berjaya. Semoga kita paham, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita nanti akan menjadi pewaris surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.